generator, atau juga nanti ada trafo, transformator. Dan juga sebetulnya sensor-sensor magnetik itu juga bisa ya, sensor magnetik. Kemudian nanti jadi akhirnya di bab ke-5 habis ini sebetulnya ada yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik itu rangkaian arus bolak-balik yang menghasilkan gelombang elektromagnetik itu ya gelombang yang dari listrik dan magnet gitu ya. Itu yang sampai sekarang aplikasi dari gelombang elektromagnetik rangkaian arus bolak-balik itu digunakan ya sampai sekarang, dan sekarang sangat dikembangkan. Kalau minggu-minggu ini kalian juga mungkin ya viral ya istilah metaverse. Ada yang tahu tentang metaverse? Saya itu juga waktu itu kaget. Di minggu lalu itu saya buka Instagram dan Facebook, itu kok di awalnya tidak lagi misalnya WhatsApp atau Instagram by Facebook dan seterusnya gitu ya. Tapi ada tulisannya apa? Siapa yang buka Instagram dan Facebook di awal buka itu di bawah tulisannya apa itu? Halo? Meta, Pak. Meta. Nah, ternyata si yang punya Facebook, si Mark Zuckerberg itu merilis tentang dunia baru ya, yang mau disebut sebagai dunia baru, dunia virtual tentu saja ya, dunia virtual yang disebut sebagai metaverse. Sebetulnya itu sudah lama sih dipikirkan oleh beberapa praktisi teknologi, praktisi IT gitu ya, kaitannya dengan metaverse ini ya. Itu ada novelnya, ada filmnya mungkin ya mendekati itu ya. Kemudian game-game itu kan sudah seperti itu sebetulnya ya. Nah, ternyata teknologi internet, teknologi digital itu sangat berkembang ya. Ya, jadi ya menggunakan teknologi nirkabel semuanya ya. Jadi menggunakan gelombang-gelombang elektromagnetik, menggunakan kecerdasan buatan dan seterusnya begitu. Nah, kalian nanti akan hidup di situ ya. Tapi itu ya pilihan sih, kalau kalian mau masuk ke situ atau tidak, itu semua pilihan. Karena hidup itu adalah seni memilih. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, okelah kita bisa membedakan ya. Membedakan kapan kita harus bersosialisasi lewat media sosial, kapan kita harus bersosialisasi lewat media nyata ya. Seperti ini saya juga ingin bermedia sosial nyata dengan kalian di kelas, tapi ternyata nggak ada orang di sini. Hanya meja kursi yang sebagai saksi bisu gitu ya. Kamu di rumah semua ya. Nah, baru kelas ini yang kosong ya. Moga-moga kelas lain tidak kosong ya. Kelas D kosong ya. Kenapa ini ya? Padahal menyenangkan loh ya. Wah, tadi saya lihat di kelas lain, saya yang absen di kelas saya itu ya banyak yang pakai baju baju nasional ya. Yang cewek-cewek itu ada yang pakai kebaya modern gitu ya. Ibu-ibu guru pakai kebaya modern, bapak-bapak pakai seperti saya ini ya. Ada yang resmi banget ya, Pak Dani itu malah ada belangkon, ada kayak mau kondangan pakai jarik gitu ya. Nah, pakai sarung. Nah, begitu kita merayakan hari pahlawan ya, pahlawan buat kita sendiri, pahlawan buat orang lain, buat keluarga. Kalian sendiri bisa menjadi pahlawan ya. Itu. Nah, asal kita mau berjuang ya, berjuang untuk diri sendiri, untuk orang lain ya, bahkan untuk orang-orang yang terpinggirkan ya. Itu ya, jadi visi dari Loyola kan peduli pada orang siapa, pada orang-orang yang paling tidak itu malah yang terpinggirkan ya, katanya option for the poor ya gitu ya. Itu baik teman-teman. Tidak berlama-lama ya. Ya, tadi saya ceritakan tentang metaverse, itu memang itu sebetulnya dunia kalian nanti ya. Orang juga nanti akan bisa mencari cuan ya, mencari cuan itu di dunia itu bisa juga gitu. Saya lihat ternyata ini prospek bagi teman-teman yang mungkin
nanti bekerja di misalnya desain interior, ya maka kalau orang nanti akan pesan desain interior untuk ruang kerja mereka di dunia virtual, kamu bisa gitu ya. Atau mungkin mendesain rumah, arsitektur tidak hanya mendesain rumah real, ya, tapi rumah yang virtual, ya, yang di dunia di universe tadi. Kamu bisa beli lahan, ya, beli lahan untuk membuka lapak, ya, tapi lapak kamu untuk jualan apa? Nah, jualan online itu barang-barang kamu pajang di situ, tapi tentu saja barang virtual, barang realnya di rumah. Nanti kamu beli di sana. Nah, untuk menvirtualkan barang nyata ke barang yang virtual dalam bentuk 3 dimensi itu kan ada orang-orang yang bisa. Nah, itu kerjaan orang-orang yang misalnya di desain grafis dan seterusnya begitu, itu kerjanya di sana akhirnya. Ya, ya mungkin dulu orang-orang desain grafis itu nanti kerjanya di mana, ternyata di dunia virtual nanti akan laku keras. Orang akan bisa memilih karakter diri seperti apa, ya bisa aja kita beli karakter ke orang lain yang suruh membuatkan. Misalnya begitu, ya. Oke, ada yang pakai belangkon ya, kok belangkon, peci ya. Siapa itu yang pakai peci ya? Pecinya enggak begitu, itu mah kayak siapa itu? Yang di apa itu? Drama-drama satu Kang Ibing ya. Kayak Kang Ibing kamu jadinya ya. Kalau peci muka gitu. Oh, si Entong ya. Entong. Kalau Entong nambah lagi. Kalau Entong nambah lagi, maksudnya kalau habis. Entong habis ya? Betul ya? Iya loh, Entong itu habis ya. Entong ya udah nambah lagi atau minta lagi gitu ya. Oke, teman-teman. Kita akan masuk ke materinya ya, yaitu induksi elektromagnetik. Ya, saya akan share PowerPoint-nya ya. Bentar. Apakah sudah terlihat teman-teman? Karena saya hanya pakai satu layar, saya nggak bisa lihat kalian. Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik teman-teman, jadi judul kita induksi elektromagnetik. Jadi harapan kami kalian nanti setelah belajar ini itu mengetahui atau memahami atau bisa juga nanti menggunakan konsep tentang induksi Michael Faraday, jadi induksi elektromagnetik serta penerapannya, ya, aplikasinya ya. Seperti biasalah kalau kita belajar ada teori, ada konsep. Untuk apa sih ini? Ya nanti kita punya nilai tertentu dari apa yang kita pelajari ini. Nggak melayang begitu saja, ya begitu. Oke, maka isinya ya hari ini tentang konsep induksi elektromagnetik dan aplikasinya. Ya, aplikasinya sudah saya buat, yaitu generator dan trafo atau transformator. Sebetulnya generator itu mirip dengan motor listrik, cuma bagian dasarnya, basicnya itu sama, cuma di ujungnya yang berbeda. Ya, apa itu generator, apa itu motor listrik. Maka kalau kamu perhatikan sekarang ada beberapa kendaraan, ya, entah mobil, entah motor, misalnya yang saya tahu Vario, NMAX atau Aerox atau motor-motor Yamaha, Honda itu sekarang dinamonya sekaligus sebagai motor listrik. Ya. Dan sekarang halus sekali orang yang starter motor tidak lagi pakai suara yang keras gitu ya, enggak langsung gitu ya. Nah, kenapa? Ada perkembangan dunia teknologi motor listrik dan dinamo. Nah, pada saat motor itu belum nyala, maka motor listrik itu sebagai dinamo. Sebagai motor listrik, sorry. Nah, begitu jalan maka jadi dinamo, menghasilkan listrik. Nah, pada saat mati, maka yang bekerja sebagai motor listrik untuk menggerakkan awal, starter begitu. Tapi begitu motornya hidup, mesinnya hidup, maka itu jadi generator. Jadi penghasil listrik untuk disimpan di aki, untuk penerangan dan seterusnya begitu. Nah, itu hal baru ya di tahun-tahun ini. Dulu belum ada ya, maka perkembangan teknologi akan semakin baik. Bahkan untuk motor listrik, mobil listrik yang pakai motor listrik ini juga mengalami perkembangan. Ya, mungkin sekarang tidak lagi pakai
magnet begitu ya. Karena kalau magnet itu sebagai sumber medan magnetnya permanen maksud saya, itu kan berat jadinya ya, motornya. Ya, maka diganti dengan magnet yang induksi. Ya, jadi motor induksi sekarang ya. Yang dikenal itu adalah motor listrik induksi, tidak lagi motor listrik yang pakai magnet permanen begitu. Ya. Nah, dan seterusnya perkembangan lebih detail lagi. Nah, ada ahli motor listrik dan generator yang dulu zamannya Pak Dahlan Iskan itu disuruh pulang ke Indonesia. Ada yang tahu namanya siapa? Orang anak muda itu, anak muda yang dulu pada saat dia jadi menteri itu sangat terkenal anak ini. Ya, ada yang tahu namanya siapa? Sekarang ini mengembangkan atau mengajak para mahasiswa, para anak-anak muda itu untuk bergabung di yayasannya, ya, mengembangkan tentang generator dari listrik tenaga angin, ya, di daerah-daerah Jawa Barat agak ke selatan itu, kemudian di daerah mana ya, daerah Nusa Tenggara kelihatannya itu, kemudian dia juga mengembangkan tentang pertanian, ya, dia juga tuh sekarang. Namanya siapa? Ada yang tahu namanya? Ricky Elson. Dia buat mobil listrik juga waktu itu, ya, 3 mobil listrik, ya. Yang pertama Celo itu mobil sport, mobil listrik, ya. Kemudian yang kedua itu mobil untuk niaga seperti Alphard gitu, tapi mobil listrik yang waktu itu digunakan di KTT di Bandung waktu itu tahun berapa ya gitu. Kemudian yang ketiga itu mobil yang khusus dibuat untuk Pak Menteri, namanya Tusuksi, yang waktu itu dimodifikasi oleh modifikator Jogja, tapi mungkin waktu itu terjadi kesalahan di bagian pengereman. Maka waktu itu kan dia kecelakaan di Jawa Timur, tapi aman, ya enggak apa-apa, Pak Menterinya enggak apa-apa, tapi mobilnya sih rusak gitu ya. Yang kamu lihat mungkin sekarang ada di museum di Malang itu ya, museum apa itu ya, di situ kamu lihat. Nah, ini Indonesia sebetulnya juga punya orang-orang yang ahli di situ. Nah, mungkin kalian nanti bisa juga berkecimpung di dunia itu ya, membuat mesin listrik ya, yang sangat efisien. Ya, dan juga generator ya, yang efisien. Karena kan misalnya kita membuat generator yang kurang efisien kan rugi juga ya. Misalnya energinya dari gerakan air ya, PLTA gitu ya. Nah, untuk listriknya ya, untuk menghasilkan listriknya itu generator. Kemudian motor listriknya untuk yang bagi mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik dan seterusnya. Oke, itu teman-teman ya. Moga-moga kalian nanti ada 1 atau 2 orang yang berkecimpung di sini ya. Karena ini prospek ya untuk kedepannya. Karena tahun 2000 berapa ya? 30 atau 50 ya. Itu kan enggak boleh ya mobil yang pakai bahan bakar ya, harus pakai listrik semua gitu ya. Nah, maka ini menjadi mungkin tempat kerja kalian nanti gitu ya, atau mungkin ide-ide kalian untuk mengembangkan ini. Oke, berikutnya. Apa sih gejala induksi elektromagnetik? Ini saya perlihatkan di sini. Bentar, saya tutup dulu ya. Saya punya beberapa ini animasi. Bentar, tapi ini moga-moga bukanya cepat, internetnya cepat ya. Sebentar. Ini kayaknya kemarin tuh kalau di kelas agak lama, tapi kalau di MGB saya kok cepat ya. Mungkin karena moga-moga kelasnya ini nggak ada orang, bisa cepat ya untuk membuka. Tadi saya buka tapi kok nggak bisa, begitu saya tutup karena harus ke kelas kok mati. Oke, moga-moga bisa. Nah, ini yang ringan dulu ya. Sebentar, saya akan stop dulu share. Oke, saya akan share screen yang ini. Bentar. Oke, apakah sudah dilihat teman-teman? Gejala induksi elektromagnetik itu seperti ini, teman. Saya punya kumparan, ya, ujung kumparan itu dihubungkan dengan lampu, atau nanti bisa dihubungkan dengan multimeter, gitu ya. Kemudian saya punya magnet. Ya. Dalam kondisi ini, lampu nggak nyala, ya, lampu nggak nyala. Ya.
Ini ya. Sama seperti kalau kita punya dinamo sepeda. Siapa yang punya sepeda yang ada dinamo sepedanya? Ya. Ada? Di situ ada magnet, ada kumparan, ada yang dinamonya langsung dihubungkan lampu. Nah, kalau dinamonya itu tidak digesekkan ke roda, dinamo sepedanya, maka dinamonya kan diem, maka nggak ada arus di situ. Ya. Tetapi kalau dinamonya itu digesekkan, digesekkan ke ban, apa itu kepala dinamo itu, maka magnet yang ada di sana berputar, menyebabkan ada perubahan seperti ini. Coba perhatikan. Kalau saya gerakkan, coba lampunya nyala. Ya, berhenti di dalam kumparan, lampunya nggak nyala. Saya tarik, menyala. Masuk, menyala. Saya tarik, menyala. Begitu. Ya. Nah, gitu kan? Terlihat ya? Oke, saya akan tambahkan voltmeter di situ. Ya. Maka kelihatan di situ. Nah, dan juga kalau apa jenenge ya, arah dari saya menggesernya magnet itu masuk, maka arah arusnya berbeda saat saya tarik. Saya dorong, saya tarik, arah arusnya berbeda. Ya, tapi sama-sama menghasilkan terang kan, yang penting arus gitu kalau lampu ya. Tapi dengan voltmeter kita bisa melihat ya ke arah mana arus yang terbentuk. Ya. Kalau saya balik, apa yang terjadi? Nah, itu kan? Nah, kebalik ya arah arusnya juga ya. Ini saya balik lagi, coba perhatikan. Nah, itu kan? Nah, gitu. Ya. Nah, itu adalah gejala induksi elektromagnetik. Coba kalau garis-garis medanya saya berikan. Nah, ini kan? Nah, gitu ya. Kemudian kalau misalnya saya ada kumparan, yang satu itu lilitannya sedikit, yang satu lilitannya banyak. Apa yang terjadi kalau saya gunakan kelilitan yang kecil? Ya, kamu lihat apa itu? Ya, lampunya menyala tetapi tidak seterang pada saat kalau jumlah kumparannya banyak. Nah, tegangannya juga terlihat, kan? Nah, gitu. Maka apa yang bisa kamu simpulkan sementara? Apa itu induksi elektromagnetik? Halo, ada yang mau mengungkapkan? Halo? Ini kalau tegangan jumlah lilitannya sedikit, jumlah lilitannya banyak. Apa teman-teman kira-kira? Halo? Ada yang mau mengungkapkan apa itu induksi elektromagnetik? Halo? Halo, kok diem saja? Proses Itu, yang kayak magnet diubah menjadi listrik itu ya, Pak? iya, tapi secara lebih detail apa kira-kira itu? Nih. Kalau seperti ini kan ada magnet, ada kumparan, nggak ada listrik sih, gitu. Tapi kalau begini baru ada listrik. Nah, tidak hanya sekedar ada magnet, kemudian ada kumparan menghasilkan listrik, tapi ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi supaya arus itu mengalir, ya, arus itu mengalir. Apa kira-kira, ayo? Memang betul, ini alat yang dapat menghasilkan arus, ya, atau bisa menghantarkan arus, tapi ada syarat tertentu, tidak hanya sekedar ada magnet atau ada kumparan gitu ya. Apa yang bisa kamu lihat dari kejadian ini? Contoh lain, bentar ya, saya stop, saya sharing ke yang lain. Satu lagi, saya punya animasi 2. Bentar. Nah ini ya, ini juga sama, ada kumparan, ya,
ada magnet, sama prosesnya. Ini juga saya dekatkan gitu, nyala ya. Ini sama, cuma beda animasi saja ya gitu. Ya. Ini juga ya, ini transformator. Nah, ini juga ya. Ini ada kumparan. Jadi tidak harus magnet permanen ya. Ini ada kumparan ya. Kumparan pertama saya kasih baterai. Maka kumparan pertama ini ada arus sehingga muncul medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan pertama. Kalau ini saya nolkan mungkin nggak ada arus. Mungkin nol gitu ya. Nah, nol nggak ada medan magnet gitu ya. Tapi kalau saya kasih arus ke sana maka ada medan magnet. Ya. Kalau ini saya gerakkan, ya berarti kumparan kedua berarti mendapatkan medan magnet. Ya. Tapi harus seperti apa ya supaya pada medan magnet pada kumparan kedua ada nyala, ada arus. Ya. Kalau saya diamkan begini, ya nggak ada arus kan pada kumparan kedua. Ya. Tapi saya gerakkan bisa ada arus. Atau kumparan keduanya yang saya gerakkan. Nah ini juga ada arus. Nah gitu kan. Jadi tidak harus kumparan pertama yang bergerak. Ya kira-kira apa ini ya? Yang bisa kamu ungkapkan kira-kira induksi elektromagnetik itu apa ya? Halo? Halo? Halo teman-teman, kok diam saja? Kalau ini saya kasih ganti voltmeter sama aja. Ya, ada yang mau ungkapkan? Oke, silakan. Oke, betul. Ya, jadi adanya arus listrik atau munculnya arus listrik atau timbulnya arus listrik akibat dari perubahan medan magnet. Ya, betul. Ya, perubahan medan magnet. Ya. Tetapi sebetulnya tidak hanya sekedar medan magnet, tetapi yang kita lebih spesifik adalah flux magnet. Jadi lebih spesifik kalau dikatakan arus yang muncul atau arus induksi yang muncul akibat ada perubahannya flux magnet. Ya, flux magnet itu apa? Nanti kita lihat. Ya, seperti flux listrik yang di bab kedua waktu itu. Ya, dulu pernah saya gambarkan, saya punya animasinya ya, penjelasan tentang flux listrik. Mirip dengan itu, flux magnet itu. Ya. Nah, itu teman-teman, terjadinya arus listrik atau arus induksi listrik akibat dari perubahan medan magnet atau perubahan flux magnet. Ya. Maka tidak harus digerakkan. Contoh ya, perhatikan kalau gambar ini atau animasi ini. Ya, saya tidak menggerakkan begini mendekati kumparan keduanya. Kumparan pertama diem, tetapi arusnya yang saya ubah. Nah, perhatikan, ya kan? Nah, di situ ada arus induksi juga kan? Ya, walaupun kumparan satu tidak saya gerakkan, tetapi beda potensial ada pada itu yang berubah atau arus pada kumparan pertama berubah menyebabkan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan pertama berubah. Maka kuncinya adalah perubahan flux, perubahan medan magnet, ya, bukan karena gerakan, ya, bukan karena gerakannya. Ya, perubahan flux magnet bisa dilakukan dengan gerakan, tapi tidak selalu. Contohnya ini, ya, ini dengan gerakan, tidak dengan gerakan. Atau kalau saya ubah, ya saya ubah, ini kan sumber tegangan pada kumparan satu kan arus arah. Apa yang terjadi kalau arus bolak-balik? Nah, arus bolak-balik itu seperti apa? Nah, ini kan. Nah, coba perhatikan itu.
Ya, nah, misalnya nih frekuensinya saya kurangi kelihatan enggak itu? Nah, atau agak sedikit ya. Nah, itu kan? Ya, maka tegangannya pada kumparan kedua ada, ya. Walaupun kumparan pertama itu tidak digerakkan, ya, tetapi tegangan pada kumparan pertama itu berubah-ubah secara periodik, ya, dengan frekuensi tertentu, gitu ya. Nah, karena arus bolak-balik itu ya arus yang bolak-balik yang nilainya berubah-ubah setiap saat, sehingga arusnya ya berubah, arahnya juga berubah ya. Namanya bolak-balik kan, arahnya berubah. Nah, arahnya berubah menyebabkan arah medan magnet juga berubah, ya. Nah, perubahan medan magnet itu ditangkap oleh si kumparan yang kedua. Maka kumparan kedua mendapatkan perubahan medan magnet menghasilkan arus induksi. Nah, seperti itu teman-teman, pengertian tentang induksi elektromagnetik. Munculnya arus induksi karena perubahan flux magnet. Ya, perubahan flux magnet. Jelas semua pemahaman tentang induksi elektromagnetik, teman-teman? Halo? Jelas, Pak. Oke, baik. Sekarang akan kita lanjutkan. Saya akan tutup ini. Ini saya hanya menjelaskan tentang fenomenanya. Nanti lebih detail tentang ini akan kita pelajari di aplikasinya. Oke, saya stop dulu. Ya, saya kembali ke PowerPoint-nya. Oke, nah kita kembali ke pembahasan flux magnet lagi. Apa itu flux magnet? Sama seperti flux listrik waktu itu ya. Jadi banyaknya garis medan listrik yang menembus suatu luasan waktu kita bahas tentang flux listrik. Nah, kalau flux magnet ya sama sih, banyaknya garis medan magnet yang menembus luasan. Kalau di flux listrik kemarin rumusnya EA cos theta, kalau di flux magnet ya E-nya diganti dengan B karena medan magnet kan B ya, BA cos theta. Sama, B itu medan magnet, A itu luas permukaan yang ditembus, theta sudut antara garis normal bidang dan arah medan magnet. Maka di gambar yang kiri bawah itu flux magnetnya maksimum. Kenapa? Karena tetanya 0. Kenapa 0? Karena arah B dan arah garis normal ini searah. Berarti sudutnya kan 0 karena searah ya. Sehingga cos 0 1 kan gitu. Maka ini maksimum. Kalau gambar yang sebelah kanan itu minimum. Kenapa? Karena garis normal bidangnya tegak lurus B. Berarti cos tetanya cos 90 kan 0 ya. Maka di sini tidak ada bidang yang ditembus. Ya begitu. Nah, maka inilah yang dimaksud dengan flux magnetik. Nah, perubahan flux magnetik itulah yang menyebabkan adanya arus induksi. Perubahan flux magnet bisa menyebabkan arus induksi. Nah, ini kan tadi sudah kita lakukan, kita lihat di animasinya, hanya gambar ya. Jadi perubahan flux magnetik disebabkan oleh perubahan bisa luas, bisa B, bisa sudut gitu ya. Nah, kemudian ada orang yang menguji tentang gejala induksi elektromagnetik ini, yaitu Michael Faraday. Ya, dia menguji gejala ini dengan membuat percobaan. Tadi sudah kita lihat percobaannya ya. Jadi kalau misalnya jumlah lilitannya itu berubah, maka arus juga berubah. Tegangan yang terjadi pada kedua ujung kumparan berubah. Semakin besar jumlah lilitannya, maka semakin besar tegangan di antara ujung-ujung kumparan. Betul nggak? Halo, kamu lihat kejadian tadi ya? Fenomena tadi ya, betul kan? Jadi kalau misalnya jumlah lilitannya kecil, maka arusnya kecil, tegangannya kecil gitu. Nah, tegangan pada ujung-ujung kumparan itu disebut sebagai GGL induksi. Gaya gerak listrik induksi yang kita beri nama E itu ya. Nah, kemudian selain itu juga kecepatan perubahan fluknya. Ya, contoh konkret, kalau kamu naik sepeda yang ada dinamo sepedanya malam-malam gitu ya, kamu nyalakan generatornya, dinamonya, kamu gesekkan,
ujung kepala dinamo ke roda, maka lampu menyala. Ya. Apa jadi kalau kamu pas lagi asik-asik goes di jalan, dikejar anjing, apa yang terjadi? Nah, kamu goesnya cepet kan? Apa yang terjadi dengan nyala lampunya? Semakin terang kan? Nah, maka apa itu? Kecepatan perubahan fluk itu sangat berpengaruh juga terhadap besar kecilnya arus, nyala terangnya lampu, GGL pada ujung generatornya, pada ujung dinamonya. Sehingga GGL itu ada dua hal yang sangat berpengaruh, jumlah lilitan dan kecepatan perubahan fluk atau delta fluk per delta T. Sehingga si Michael Faraday membuat persamaan E sama dengan min N delta fluk per delta T. Untuk delta fluknya bukan sebagai fungsi waktu. Tapi kalau perubahan fluknya sebagai fungsi waktu, maka E sama dengan min N d fluk per dt. Jadi turunannya fluk terhadap waktu. Turunan saya pikir di matematika udah dipelajari ya, atau diferensial gitu ya, gitu. Maka kalau fluknya itu sebagai fungsi waktu, maka harus didiferensialkan dulu terhadap waktu, ya, fluknya. Baru nanti dikalikan dengan N, kemudian kita hitung berapa GGL induksi yang terjadi. Begitu kira-kira teman-teman. Ya, sampai sini bisa dipahami? Jadi ada dua besaran yang mempengaruhi GGL-nya, jumlah lilitan dan laju perubahan fluk. Lupa kok ada tanda minnya di situ. Tanda min ini mengakomodir teorinya si Lenz, hukum Lenz, ya. Hanya untuk menunjukkan bahwa arah arus induksi itu melawan penyebabnya. Itu, jadi kata melawan itulah yang membuat si Michael Faraday memasukkan tanda minus di situ. Karena sebetulnya induksi elektromagnetik itu sebab akibat gitu ya, atau alam itu kan pinginnya itu seimbang, keharmonisan. Alam itu kan pinginnya harmonis. Ya, hanya umat manusia saja kadang-kadang yang membuat alam itu jadi berantakan gitu ya. Penebangan hutan, kamu menggunakan apa itu bahan bakar yang dapat merusak ozon atau mungkin AC dan seterusnya begitu ya. Tapi alam akan apa ya namanya ya, bereaksi. Nah, alam akan bereaksi. Ya. Nah kalau penebangan hujan, ya alam bereaksinya apa? Ya banjir gitu ya. Kamu membuang sampah sembarangan, ya alam mereaksinya ya banjir gitu ya. Kamu menggunakan pencemaran udara atau menggunakan bahan yang dapat mencemari udara atau ada gas CO2-nya atau gas O2-nya atau apa gitu ya, CO2 ya. Itu dapat merusak alam juga. Alam bereaksi gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini juga sama. Namanya juga hukum alam, kita kan belajar alam, belajar fisika ya, ilmu alam gitu ya. Maka ya hukum alam berlaku. Nah, ini satunya hukum alam yang terjadi pada induksi elektromagnetik ini. Ya. Nah, kita langsung masuk ke hal yang berikutnya. Nah, untuk mengubah fluk itu ada 3 besaran yang bisa kita ubah, yaitu apa? A, luas, B, medan magnet, dan theta, sudut. Jelas, fluk itu kan B cos theta. Maka ada 3 besaran, A, B, dan theta yang bisa kita ubah. Nah, kalau nanti kita mengubah B, maka nanti aplikasinya ada di trafo. Kalau mengubah theta, aplikasinya nanti ada di generator. Kalau mengubah A, aplikasinya di alat-alat penelitian nanti ya, kita lihat di sini. Nah, kita akan menggunakan 3 besaran itu untuk menganalisis seberapa besar perubahan itu menyebabkan perubahan nilai dari GGL induksi yang terjadi. Ya, oke. Yang pertama kita akan mengubah A dulu, luasannya. Ini mungkin tidak sering kita jumpai dalam kehidupan kita karena ini mungkin hanya ada di peralatan di tempat untuk penelitian. Tetapi kalau yang generator dan trafo itu sering kita jumpai, sering kita lihat, sering kita dengar. Oh, trafonya meledak, maka listrik mati misalnya gitu ya. Trafo, transformator gitu ya. Ya ini yang kita pelajari nanti. Ya. Generator. Ya, oh kalau lampunya itu mati, kita hidupkan genset ya. Gensetnya generator gitu kan. Nah, seperti itu misalnya. Nah, itu. Nah, yang
A itu memang tidak ada sering tidak kita jumpai dalam kehidupan kita. Tapi baik kalau kita pelajari juga. Oke, kita lihat. E sama dengan min N D flux per dt atau delta flux per delta T juga boleh. Ya. Nah, fluxnya adalah B kali A kali cos theta. Nah, karena kita yang ubah adalah A, maka B dan θ-nya itu tetap, dibuat tetap. Sehingga kalau B dan θ-nya tetap, maka suatu nilai yang nilai tetap atau konstanta itu bisa dikeluarkan dari diferensial. Betul enggak ya? Di matematika itu ya. Nah, D per dt dalam kurung BA cos theta, tapi B dan θ-nya konstan. Maka tidak diferensialkan, dikeluarkan dari diferensial. Maka jadi min N B kali cos theta dA per dt. Kalau A-nya sebagai fungsi waktu. Tapi kalau A-nya bukan sebagai fungsi waktu, ya jadi E sama dengan min N B cos theta delta A per delta T. Delta A itu ya A2 minus 1, delta T T2 minus 1, begitu. Ya. Nah, untuk nilai B tegak lurus terhadap bidang kumparan, ya, jadi tidak diputar ya karena cos theta-nya tetap begitu dan itu tegak lurus, maka cos theta-nya kan cos 0 ya, B tegak lurus bidang. Itu kan berarti B sejajar dengan garis normal kan? Berarti theta-nya 0. Nah, sehingga cos theta-nya sama dengan 1 karena cos 0 1 kan. Nah, sehingga jadi min N B delta A per delta T atau min N B A2 minus 1 per T2 minus 1. Ini rumusan untuk mengubah GGL dengan cara mengubah luas permukaan bidang kumparan. Nah, alatnya itu seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Nah, gitu. Jadi, kita punya kawat yang kecil ya, yang ada hambatannya R itu, ya. Kawat satu yang bentuknya U gitu ya, atau C lah gitu ya. Kemudian kawat kedua diletakkan di atasnya. PQ yang bisa digeser-geser ke kanan dan ke kiri. Ya. Mula-mula misalnya kawat PQ saya letakkan di kondisi pertama, PQ. Maka ada satu loop, satu lingkaran, satu loop ya, yang dapat ditembus oleh medan magnet B yang arahnya masuk bidang, ya, menjauhi kita. Nah, kondisi pertama ini, misalnya gambar ini menunjukkan bahwa B-nya hanya ada 1, 2, 3, 8 B, 8 garis. Ya, yang kita lihat di situ 8 tanda silang itu. Nah, kalau kawat PQ kita gerakkan ke kanan, berarti kan luas loopnya bertambah. Ya kan? Tadinya hanya ada 8B yang masuk, sekarang jadi ada 16B. Karena posisi kawat PQ sekarang di P aksen, Q aksen. Jadi P aksen, Q aksen posisi kedua setelah kawat PQ digeser. Sehingga ada perubahan luas. Ya, perubahan luas status delta A sebesar berapa? Ya sebesar AS kali L. Ya, AS L itu adalah delta A-nya. Yang tadi dalam persamaan di sini adalah delta A ya. Delta A per delta T. Ya, kali N kali B. Nah, maka rumus itu kita gunakan lagi. E sama dengan min N B kali delta A per delta T. Di mana delta A adalah L kali AS. Ya, N-nya 1 karena hanya satu lingklitan ya, hanya satu kawat dan satu kawat C dan satu kawat PQ yang saling menutup gitu ya, sehingga satu saja. Min 1 B kali delta A per delta T. Delta A-nya diganti dengan L kali AS, maka jadi apa? Oh, L kali AS, AS per delta T, kok AS toh? Delta S per delta T itu adalah kecepatan. Ya, jarak dibagi waktu ya. S per T itu kan V kan gitu ya. Maka jadilah E sama dengan min BLV. Ya, min BLV. Kemudian Michael Faraday menguji lagi bagaimana kalau V-nya sejajar dengan B. Ternyata tidak ada perubahan luas kan. Kalau perubahannya pergeseran P-nya itu mendekati kita atau menjauhi kita kan berarti tidak ada perubahan luas. Ya. Maka pada saat theta yang dimaksud dengan arah gerak V-nya terhadap B itu 0, ya, maka tidak ada GGL-nya. Maka secara khusus si Michael Faraday menambahkan tambahan sin theta di dalam persamaan E sama dengan min BLV. Jadi min BLV sin theta. Tapi theta di sini sudut antara V dan B. Dalam kasus gambar ini V dan B sudutnya berapa? B-nya masuk, V-nya ke kanan, maka 90. Maka hanya B
BLV karena sin 91 gitu ya. Tapi seandainya kita punya kondisi di mana V-nya itu tegak lurus, misalnya PG-nya ke kita atau PG-nya menjauhi kita kan berarti kan tidak ada perubahan luas gitu kan. Begitu misalnya si gambar kawat ini digerakkan ke kita atau menjauhi kita, itu kan tidak ada perubahan luas. Kecuali kalau P-nya digeser ke kiri atau ke kanan, nah itu jelas ada perubahan luasnya gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Jadi untuk mengubah luas maka kita mendapatkan suatu formulasi baru ya dari Michael Faraday untuk perubahan luas menjadi E sama dengan min BLV sin theta. Ya, sampai sini teman-teman bisa memahami? Halo? Bisa ya? Halo? Bisa, Pak. Oke, baik. Lanjut, ini terakhir. Nah, supaya nanti tidak banyak hal yang bisa yang kamu ingat-ingat gitu ya, pelan-pelan saja. Nah, kalau kita menggerakkan kawat PG, sekarang saya ganti dengan AB gitu ya kawatnya ya. Maka ada timbul GGL yang terjadi pada kedua ujung PG tadi ya. Jadi pada PG muncul GGL sebesar min BLV sin theta pada ujung-ujung kawat PG setelah kawat PG kita gerakkan. Nah, berarti kalau ada beda potensial, berarti ada arus yang terjadi. Nah, kemanakah arus yang terjadi pada kawat yang kita gerakkan itu? Nah, ada cara yang mudah untuk menentukan arah arus yang terjadi pada kawat yang kita gerakkan. Kasus ini, dalam gambar ini, dalam slide ini, adalah kawat AB. Bagaimana kalau kawat AB kita gerakkan ke kanan? Maka B-nya masuk bidang. Nah, kemanakah arusnya? Dari B ke A atau A ke B? Nah, menggunakan aturan tangan kanan. Ya, aturannya bagaimana itu? Jempolnya adalah arah kecepatan, gerak si kawat, kemudian B adalah 4 jari, ya, jadi silang ya, gambar ini. Kemudian telapak tangan adalah arah arus. Maka menurut gambar itu, V-nya ke kanan, kamu coba gunakan di rumah juga, jempolnya ke kanan, karena V-nya ke kanan. Medan magnet B masuk bidang, ya masuk ke layar kamu, ya. Itu 4 jarinya. Kemudian arah telapak tangan kemana? Ya dari B ke A. Maka di situ I-nya dari B ke A. Ya, itu menentukan arah arus menggunakan aturan tangan kanan. Tapi aturannya tangan kanan yang terbuka ya, bukan menggenggam, ya, terbuka. Seperti gaya Loren kemarin ya, gitu. Kemudian bagaimana kalau kawat AB-nya saya geser ke kiri? Ya berarti jempolnya ke kiri, ya. Maka kalau B-nya tetap masuk, maka arusnya kemana? Dari A ke B. Ya, jadi kalau digerakkan ke kanan dari B ke A, digerakkan kiri dari A ke B. Mirip dengan tadi fenomena tadi kan. Kalau tadi saya yang gerakkan magnet mendekati, maka arusnya ke kanan, menjauhi arusnya ke kiri, gitu kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi arah arus itu sangat dipengaruhi oleh perubahan, ya, perubahannya. Berkurang atau bertambah. Perubahan yang dua kan, bertambah atau berkurang. Kalau berkurang itu berarti kemana, bertambah kemana. Nah, itu untuk menentukan arah arus induksi hubungannya dengan kecepatan dan medan magnet. Nah, kemudian rumusannya ya tadi, E sama dengan min BLV. Min-nya tidak usah digunakan, tidak apa-apa ya, untuk menentukan besarnya ya. Karena kita sudah bisa menggunakan arahnya ya. Pada min itu kan sebenarnya untuk menentukan arah ya, gitu. Nah, kemudian kalau GGL-nya tahu, maka arusnya bisa kita ketahui juga, di mana arus I sama dengan tegangan dibagi hambatan. Tegangannya ya GGL, E, hambatannya R, berarti I sama dengan E per R. Atau BLV per R. Begitu teman-teman, jelas penjelasan saya untuk yang kasus pertama untuk GGL yang disebabkan oleh perubahan luas. Ya. Ini sudah 8 lebih, kita akan lihat latihan soal. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan lihat bagaimana kalau mengubah GGL dengan mengubah B maupun mengubah theta. Ya, B dan theta. Apa yang bisa kita dapat dari situ? Ya.
Nah, alat ini kan jarang kamu temukan ya, tetapi mungkin di tempat-tempat penelitian, di laboratorium ada ya. Tetapi kalau di kehidupan sehari tidak ada. Tapi bahwa ada yang bisa menghasilkan GGL dengan cara ini gitu ya. Cuma ini mungkin kalau dibuat sebagai alat penghasil GGL kan tidak efektif gitu ya. Yang paling efektif ya generator itu. Oke, teman-teman, kita coba sekarang lihat latihan soalnya. Bentar ya. Saya akan ambil dari soal yang di kelas kita aja. Oke, saya start dulu ya. Oke, saya ambil dari soal ini. Baik, ada banyak soal sih. Yang kita bahas 3 dulu ya. Nomor 1, sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 1000, berarti N besarnya 1000, mengalami perubahan flux magnetik dari 3 kali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 5 kali 10 pangkat min 5 Weber. Satuan dari flux adalah Weber, sama seperti yang flux listrik kemarin. Ya. Kemudian dalam selang waktu 10 milisekon, bukan meter sekon ya, ini milisekon, karena waktu ya, milisekon. Mili itu 10 pangkat min 3. Tentukan gel induksi yang timbul. Oke, dari data soal N 1000, selang waktunya 10 milisekon atau 10 kali 10 pangkat min 3 sekon. Delta fluknya atau selisih fluknya itu dari 3 menjadi 5. Berarti 5 kurangi 3. Tapi kali 10 pangkat min 5. 2 kali 10 pangkat min 5 Weber. Ya udah, E sama dengan N delta fluk per D. Kenapa kita gunakan delta? Karena perubahan fluknya bukan sebagai fungsi waktu. Maka E sama dengan N delta fluk per delta T. Lupa minnya enggak ada, ya enggak apa-apa. Ya, kita hanya menentukan besarnya saja ya. Baik, kemudian E sama dengan N-nya 1000, delta fluknya itu 2 kali 10 min 5 per 10 kali 10 min 3. Ya 2 volt. Oh, berarti GGL yang terjadi saat perubahannya dari 3 ke 5 dalam selang waktu 10 milisekon adalah 2 volt. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang kedua, kita lihat contoh untuk perubahan fluknya yang sebagai fungsi waktu. Ya. Ada kumparan N-nya 10 lilitan mengalami perubahan flux magnetik dengan persamaan flux sama dengan 0,02 T pangkat 3 plus 0,4 T kuadrat plus 5. Ya. Jadi fluxnya berubah sebagai fungsi waktu. Ya, dalam fungsi T gitu ya. Dengan theta dengan flux dalam Weber dan T dalam sekon, ya tentukan besar GGL induksi saat T-nya 1 sekon. Nah, berarti nanti T-nya diisi dengan 1 sekon. Tapi kita turunkan dulu. Oke. E sama dengan N d flux per dt. Ya, maka nilai flux yang 0,02 T pangkat 3 plus 0,4 T kuadrat plus 5 itu didiferensialkan terhadap T. Maka jadinya N-nya tetap 10 kali diferensialnya itu ada 0,06 T kuadrat plus 0,8 T. Ya, kemudian T-nya diisi 1 sekon, ya karena mintanya T-nya 1 sekon, maka jadinya 10 kali 0,06 dalam kurung 1 kuadrat plus 0,8 dalam kurung 1 sama dengan berapa? Oh, 8,6 volt. Nah, itu jadi teman-teman ya. Jadi contoh untuk perubahan flux yang sebagai fungsi waktu. Maka penyelesaiannya pakai itu gitu ya. Kemudian contoh ketiga yang GGL dengan mengubah luas. Ya. Jadi ada kawat seperti bentuk C, ada hambatannya 2 ohm. Kemudian kawat PQ ya diletakkan di atas kawat C itu ABCD gitu ya kawatnya. Kemudian medan magnetnya masuk bidang, ya, tandanya silang, gitu kan. Nah, diketahui panjang PQ-nya 20 cm, L-nya 20 cm,
kecepatannya 6 meter per sekon, gerakan kawat Pecky, induksi magnetiknya 0,5 Weber per meter persegi. Nah, atau Tesla gitu ya. Maka kuat arus yang melalui hambatan berapa? Ya berarti kita cari dulu GGL-nya. E sama dengan BLV. B-nya itu 0,5, L-nya 0,2 karena harus dalam meter, dan V-nya 6. Jadinya 0,6 volt. Kemudian nyari I adalah E per R. Ya, 0,6 per 2 sama dengan 0,3 ampere. Oke, begitu teman-teman. Ya, jelas semua, halo? Jelas, Pak. Oke, ya. Kemudian untuk yang ini nanti ini generator ya. Jadi turunan nanti yang sering kita gunakan turunan seperti ini yang biasa. Ada juga turunan trigonometri ya. Jadi turunannya sin itu apa, turunannya cos apa gitu ya. Nah itu, saya pikir di matematika sudah diajari. Ya nanti saya juga minta diajari ya. Untuk yang misalnya seperti ini ya. Oke, itu contoh. Nah, yang nanti kalian kerjakan mungkin di rumah ya, nanti yang mengerjakannya ya di rumah itu yang ini teman-teman. Malah tak tutup tadi ya. Yang ini teman-teman. Ya. Oke, ini malah tak tutup. Ya. Ini ya yang di soal induksi ya, kan ada beberapa ya ini. Yang ini ya. Nah, soal 1 ya. Soal induksi magnetik yang soal 1. Di sini ada beberapa soal ya. Silahkan yang kamu kerjakan yang nomor 1 sampai nomor 5 gitu ya. 1 sampai 5 ya. Kamu kerjakan ya nanti di rumah aja ya, di rumah saja ya. Ya kamu sekarang di rumah ya. Di rumah saja dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Apakah ada sesuatu yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Halo? Halo? Hah? Sudah ya? Oke, baik. Kalau gitu silakan nanti dikerjakan. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa ya. Dadah. Makasih, Pak.